Langkah selanjutnya teman-teman tinggal masukin saja. Ketika suhu air yang sudah kita bisa menyamakan dengan posisi ikan yang di sebelumnya atau di waktu kita di saat mau membelinya ya, kita tanyakan dulu, dan kalau sudah ada kecocokan baru kita masukkan. Mungkin di situ akan lebih aman ya teman-teman, tidak berisiko ikan stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Permata Setu Bade. Dan di video kali langsung saja teman-teman, saya akan memberikan tips nih untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar, kenapa sih ikan manfish mudah mati, atau mungkin ada juga yang menanyakan ikan manfish tanpa aerator apa bisa hidup. Dan mungkin saya akan memberikan tips agar tetap hidup tanpa aerator. Nah, yang paling penting adalah sebelum kita membeli atau memesan indukan ikan manfish, kita tanyakan dulu ya teman-teman kepada sang penjual, atau di waktu kita chatting kita sedikit bawel menanyakan keadaan manfish ini terbiasa di air keruh atau di air bening. Nah, untuk setelah kita dapat jawabannya, mungkin kita tinggal menyamakan ya, menyiapkan air ya, yang kemungkinan berdekatan dengan posisi air di sana. Misalnya di sana itu airnya bening menggunakan aerator, dan kita juga harus menyiapkan air bening. Nah, cuman yang di sini kita beda cara penanganan, mungkin tidak menggunakan aerator ya. Nah, sebaliknya buat teman-teman yang memang kita dapat info misalkan dari sang penjual kalau misalnya si ikan manfish ini di dia ini terbiasa di air kolam atau di air akuarium yang terbiasa jarang diganti ya, airnya hijau atau berlumut tapi ikan sehat. Nah, jadi teman-teman juga harus menyiapkan air yang sudah agak lama ya, biar beradaptasinya tidak sulit gitu maksud saya. Karena kalau seumpama teman-teman menyiapkan air baru endapan 1 hari atau 2 malam, itu kemungkinan akan ada berisiko ikan yang memang kaget ya, dan menimbulkan stres pada ikan. Nah, di sini saya menggunakan box kulkas ya teman-teman, karena box kulkas ini di samping hemat dan juga kuat tahan lama. Jadi teman-teman tidak mungkin rugi ya membeli box kulkas ini dengan harga yang sangat terjangkau, tapi cukup awet ya. Karena ini sudah hampir 2 tahun ya, tidak bocor. Yang penting pas kita beli kita tambal dulu bekas lubangnya, kalau sudah ditambal aman lah. Nah, di sini saya sudah membeli nih ikan manfish indukan ya. Jadi ini saya beli indukan baru nih buat nambah indukan yang sudah ada. Nah, di sini saya biasalah jenis tricolor maksud saya, bukan kolor. Nah, di sini ada 3 pair ya, 3 pasang. Dan indukan ini sudah terbiasa di akuarium nih. Di akuarium pakai aerator. Nah, jadi teman-teman mungkin ragu ya, karena ikan manfish ini selalu terbiasa dengan aerator, dan banyak juga di kolom komentar yang bertanya apakah hidup tanpa aerator. Nah, jadi teman-teman usahakan jangan menggunakan tempat kecil dulu lah, atau di dalam ruangan gitu naruhnya. Jadi usahakan sedikit di luar tapi tidak terjemur secara langsung ya. Dan untuk air kita bisa endapkan lebih dari 3 hari lah, supaya benar-benar maksimal ya. Nah, untuk si indukan ini sudah terbiasa di aerator, kita coba di box kulkas ini. Dan yang paling penting adalah ketika teman-teman mencoba membelinya, jangan mengisi airnya terlalu penuh untuk box kulkas maksud saya ya, cukup sekitar 10 sampai 12 cm saja ya. Ini indukan tricolor yang udah siap bertelur, bahkan ini sudah produksi ya teman-teman. Nah, sebelum kita menuangkannya,
kita taruh dulu beberapa saat atau beberapa menit lah, biar ikan bisa adaptasi dulu sama air yang sudah ada di box kulkas ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau membeli indukan ya, sebaiknya teman-teman tanya dulu kepada sang penjualnya atau sang pemiliknya. Sebelumnya ikan itu terbiasa menggunakan aerator, apakah di kolam bebas tanpa aerator, atau mungkin terbiasa di kolam yang airnya hijau, sedikit keruh gitu ya. Jadi ketika kita membelinya itu sudah menyiapkan bagaimana hampir menyamakan ya posisi air waktu di sana sama di kita gitu. Jadi misalkan bening ya kita ikutin bening, terus misalkan keruh kita ikutin keruh, seumpama teman-teman menyiapkan. Nah, jadi kita harus mengikuti ya kebiasaan dari sananya. Ketika ikan memang di sana di air kolam yang hijau atau di akuarium yang sudah hijau itu sedikit keruh tapi ikan sehat. Nah, jadi tipsnya adalah kita menyediakan air mengendapkan lebih dari 3-4 hari ya. Dan saya sarankan mungkin lebih bagus lagi kita isi ikan apa aja lah yang memang punya stok ikan di rumah. Nah, ketika ikan itu sudah masuk ke situ, jadi air itu sudah sedikit keruh ya, sedikit udah ada bekas kehidupan lah. Jadi pas kita pesanannya datang ikan, kita bisa langsung mengadaptasikannya. Seperti itu teman-teman. Jadi langkah-langkahnya untuk teman-teman yang ingin mencoba memijahkan ikan mempis, mungkin seperti itu ya langkah-langkah. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan atau yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, agar teman-teman bisa menghasilkan hasil-hasil dari breeding ikan mempis ini. Kalaupun mungkin tidak ada niat buat jualan atau gimana, yang penting teman-teman bisa berhasil dulu ya, karena memang barangkali nanti bisa bermanfaat buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang mau mencoba usaha di ikan hias air tawar ini. Dan ini sudah saya masukkan ya, dan kita lihat ikan tidak begitu kaget ya ikan mempis ini. Kalaupun dia masih merasa kebingungan, mungkin masih beradaptasi lingkungan ya, karena ini lingkungan baru. Nah, maksud saya yang dimaksud tadi terbiasa di kolam keruh seperti ini hijau ya, tapi ikan sehat. Nah, teman-teman kalau memang sudah mempunyai kolam yang berukuran 1 meter atau 2 meter gitu ya, nah kebetulan kita bisa memanfaatkannya ya, kita gabungkan saja dengan ikan yang ada selagi tidak